Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Ila hadrati jamil mu'allifil kutub, khususon mu'allif kitab Arba'in Nawawi Syekh Yahya bin Syarafuddin Nawawi wa bihi wa ummihi wa ustadihi wa mu'allim ila hadrati jamil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat jamil ahlil kubur min ahli la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Pengajian sekarang ini yang pertama. Ini kitab Arba'in Nawawi ya. Nama pengarangnya yaitu Syekh Yahya bin Syarafuddin An-Nawawi. Ini kitab menjelaskan tentang hadis-hadis yang kaitannya dengan masalah agama. Ada kurang lebihnya sampai 42 hadis. Kenapa? Beliau mempunyai dasarnya ada di muqaddimah, yaitu riwayat Sayyidina Ali bin Abi Thalib dan Abdullah bin Mas'ud, juga Mu'adz bin Jabal, juga Abi Darda dan Ibnu Umar, Ibnu Abbas, Anas bin Malik, Abi Hurairah, Abi Sa'id, dan riwayat-riwayat yang lain. Ini mengatakan bahwa anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasul bersabda, man hafidhu ala ummati arba'ina hadisan min amri diniha ba'athahu Allahu yaumal qiyamah fi zumratil fuqaha wal ulama. Barang siapa yang hafal dari kalangan umatku 40 hadis masalah agama ya, 40 hadis masalah agama, ba'athahu Allahu yaumal qiyamah fi zumratil fuqaha wal ulama, maka Allah akan membangkitkan dia di hari kiamat ini, dikumpulkan dengan para fuqaha dan para ulama. Wa fi riwayatin, dan di dalam riwayat yang lain, ba'athahu Allahu faqihan aliman, Allah akan membangkitkan nanti ketika di hari kiamat dia sebagai orang yang faqih, orang yang alim. Wa fi riwayatin Abi Darda, di dalam riwayat Abi Darda, wa kuntu lahu yaumal qiyamah syafi'an wa syahidan, aku, kata Nabi, bagi orang yang hafal 40 hadis masalah agama, maka aku akan menyafaatinya, aku akan menjadi penolong buatnya dan saksi, wa syahidan. Wa fi riwayatin Ibnu Mas'ud, di dalam riwayat Ibnu Mas'ud, qila lahu udkhul ayyi abwabil jannah syi'ta, masuklah kamu dari pintu mana saja, masuklah kamu ke surga dari pintu mana saja ya. Fi riwayatin Ibnu Umar, di dalam riwayat Ibnu Umar, yaitu kutiba fi zumratil ulama wa husyira fi zumratis syuhada, orang yang hafal 40 hadis urusan agama
maka dia akan dicatat termasuk golongan para ulama dan dikumpulkan nanti dari kiamat dengan para syuhada. Nah itu, jadi mempunyai dasar kenapa Arba'in Nawawi ini, ya ini hampir kurang lebih semuanya ada 42 hadis. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hadisu utawi hadis al-awalu kang awal iku an amiril mukminin saking amirul mukminin. Iku an amirul mukminin saking amirul mukminin rupane Abi Hafsin bapake Hafs. Siapa? Rupane Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu qala. Radhiya muga-muga ngridoni sapa Allahu Gusti Allah taala hale mahalur Allah anhu saking Umar bin Khattab atau saking Abi Hafs atau saking Amirul Mukminin. Qala dawu sapa Amirul Mukminin dawe rupane sami'tu Rasulullah. Sami'tu ngerungu sapa ingsun Rasulullah ing Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Yaqulu hale dawu sapa Rasul dawe innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Innamal a'malu angin pestine utawi piro-piro amal iku binniyati kelawan piro-piro niat. Wa innama likulli imri'in lan angin pestine iku tetep kaduwe saben-saben awak-awakan ma utawi perkara nawa kang niat sapa kullu mri'in. Nawa kang niat sapa kullu mri'in. Setiap amal ini mempunyai niat ya. Dan setiap orang ini tergantung terhadap apa yang diniatkan. Faman maka utawi sapa wonge iku kana ana apa hijratuhu hijrah iman ilallahi maring Gusti Allah wa rasulihi lan utusane Allah. Iku fa hijratu maka utawi hijrah iman iku ilallahi maring Allah wa rasulihi lan utusane Allah. Sedikit saya uraikan. Innamal a'malu binniyat. Ini sudah sudah tren hadis ini ya. Hadis pertama kitab Arba'in Nawawi ini membahas tentang niat. Innamal a'malu binniyat. Hadis ini menunjukkan bahwa niat ini menjadi ukuran, menjadi patokan dari kebenaran amal itu sendiri. Ketika niat itu baik, benar, maka amalnya juga, amalan atau pekerjaan yang dilakukannya itu baik atau benar. Dan ketika niat itu salah atau rusak, maka amalan ataupun pekerjaan itu ya salah juga, rusak juga. Nah, ketika sebuah amalan, sebuah pekerjaan dan di situ harus dibarengi dengan niat, maka di sini ada 3 keadaan seorang hamba. Yang pertama yaitu ayyaf'ala dzalika khaufan minallahi ta'ala wa hadhihi ibadatul 'abid, yaitu seseorang yang melakukan amalan, yang melakukan pekerjaan ini karena takut kepada Allah ya, jadi dia melakukan pekerjaan, melakukan amaliyah ibadah ini karena takut kepada Allah. Ini disebut dengan ibadatul 'abid, ibadahnya orang yang ahli
ibadah. Yang kedua atsani, yaitu ayyuf'ala dzalika li talabil jannah was thawab. Wa hadhihi ibadatut tujjar. Yang kedua yaitu sebuah amalan yang dikerjakan oleh seorang hamba ini karena untuk mencari surga, untuk mencari pahala. Ya. Ini disebut dengan ibadatut tujjar, ibadahnya para pedagang. Yang namanya pedagang itu, dia beli barang harga 1.000, dijual 1.500. Ya, ini pedagang. Ya. Dia baru melakukan sholat duhur berjamaah, tapi dia berharap surga, padahal baru sekali-kalinya dia melakukan sholat subuh, ya sholat subuh berjamaah. Namun dia berharap supaya mendapat balasan, dia berharap mendapat pahala. Nah ini yang kedua, ini adalah ibadahnya para pedagang. Yang ketiga, ayyuf'ala dzalika hayaan minallah wa ta'diyatan li haqqil ubudiyah wa ta'diyatan lisyukri wa yara nafsahu ma'adzalika muqassiran wa yakunu ma'adzalika qalbuhu khaifan li'annahu la yadri hal qubila amaluhu ma'adzalika amdan. Yang ketiga ini adalah seorang hamba yang melakukan aktivitas ibadah, ya, tak sholat, tak puasa, ini karena malu, hayaan minallah, karena malu. Wa ta'diyatan li haqqil ubudiyah, dan karena memang dia pengen memenuhi haknya sebagai hamba, haknya hamba. Wa ta'diyatan li syukri, juga untuk memenuhi rasa syukur kepada Allah. Dia pun melihat dirinya banyak kekurangan, ya, banyak kekurangan, ya, sehingga hatinya ini takut, ya, kalau amalnya itu, ya, malah tidak diterima, ya, karena dia merasa bahwa dia itu tidak tahu apakah amalnya ini diterima atau tidak. Nah, kita ada yang tahu nggak ketika kita melakukan sebuah amalan ibadah bahwa amalan itu diterima atau enggak? Kita tahu nggak? Cirinya apa? Kira-kira cirinya apa sih ketika amalan itu diterima? Cirinya apa? Kalau amal kita itu diterima, cirinya apa? Ada nggak? Bulan puasa kemarin contoh, banyak orang yang mengatakan taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum. Semoga Allah menerima ibadah kami, puasa kami, dan begitupun ibadah puasa kalian. Ya. Cirinya diterima itu apa? Ketika kita sholat, kalau kita selesai sholat bahwa itu sholat kita diterima, cirinya apa? Kita puasa, lalu cirinya apa kalau puasa kita itu diterima? Ya. Nah, sementara diri kita ini la yadri halku bila amaluhu ma'adzalika. Kita tidak tahu apakah amalan itu diterima apa enggak, kita enggak tahu. Ya. Tapi kita penasaran apa sih sebenarnya cirinya kalau amalan itu diterima. Ya. Cirinya amalan diterima. Ya. Ini setelah kita beramal, ya, melakukan sebuah amalan tersebut, cirinya kalau itu diterima, ini kita akan terus continue melakukan amalan-amalan ibadah yang lain yang baik. Ya, artinya ciri bahwa contoh kemarin ya puasa, bahwa ibadah kita puasa diterima, kita akan lebih melakukan kegiatan amalan lain, ya, yang baik-baik dan terus continue. Itu bahwa cirinya puasa kita diterima. Kalau kemudian setelah puasa ini kemarin kita malah tambah parah,
kejahatannya, kemaksiatannya makin meningkat dari sebelum puasa, berarti itu cirinya ya puasa kita tidak diterima. Ya. Jadi cirinya diterima itu kita semakin senang melakukan kebaikan. Itu ciri bahwa amal kita diterima. Nah, orang yang seperti ini disebut ibadatul akhyar, ibadahnya orang-orang pilihan. Ya, ada riwayat begini dari Siti Aisyah. Jadi suatu ketika hina qoma minal lail hatta turimat qadamahu. Ceritanya Kanjeng Rasul itu bangun malam terus sampai-sampai kakinya melepuh. Bareh ya bahasa Sundanya, bareh, abu. Ya. Lalu kemudian Siti Aisyah bertanya, "Ya Rasul, padahal Allah telah mengampuni dosamu yang lalu dan yang akan datang. Kenapa engkau sampai seperti ini?" Ya, beribadah begitu semangat. Ya. Kata Sayyidah Aisyah. Lalu jawab Rasul, "Afala akuna abdan syakur." Apakah aku salah menjadi seorang hamba yang bersyukur? Nah, ini ibadahnya orang-orang pilihan, yaitu pada tingkat level yang ketiga, bahwa dia melakukan amalan ini karena malu kepada Allah dan sebagai bentuk rasa syukur. Ya, rasa syukur, nggak minta upah, nggak minta ganjaran, nggak minta surga. Nah, kalau yang masih minta ganjaran, minta surga itu ibadahnya para pedagang. Ya, ibadahnya para pedagang. Nah, hadis ini pun nanti kaitannya itu adalah dengan masalah keikhlasan. Ya, masalah keikhlasan. Jadi intinya dengan hadis ini kita dituntut untuk ikhlas. Ya, ikhlas itu maksudnya ya kita melakukan sebuah amalan ibadah ya, dan tidak mengharapkan apapun kecuali ridhonya Allah. Udah gitu aja. Kecuali ridhonya Allah. Ya. Udah, dilanjut dulu lah. Ya. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Ya, jadi segala amalan itu tergantung niat dan setiap orang mempunyai apa yang diniatkannya. Salat niatnya udita, salat niatnya takut karena kepada Allah, salat niatnya karena mencari pahala surga, salat niatnya karena memang sebagai bentuk rasa syukur. Ya, jadi masing-masing orang punya apa yang diniatkannya. Dan orang yang niatnya itu adalah hijrah kepada Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya itu ya kepada Allah dan Rasulnya. Ini maksudnya bagaimana? Ya. Begini, hadis innamal a'malu binniyat, innamal a'malu di sini ya, qauluhu innamal a'malu ini mencakup sihhatul a'mal, sahnya amal tergantung niat. Dua, tashihul a'mal, yaitu benarnya amal. Ya, amal benar atau tidak ini tergantung niat. Yang ketiga, qabulul a'mal, diterimanya amal. Artinya niat ini menjadi penting supaya amalan kita diterima. Yang keempat yaitu kamalul a'mal, sempurnanya amal. Amal bisa sempurna ini yaitu karena niat. Ya. Niat lugotan al-qasdu. Niat secara bahasa itu artinya menyengaja. Ya. Wa niyatu syar'an, niat secara istilah yaitu qasdus syai' muqtarinan bi fi'lihi. Menyengaja melakukan sesuatu yang dibarengi dengan pekerjaan itu. Ya. Fa in qasada wa tarakha anhu fa huwa azam.
Jika dia hanya menyengaja dan untuk melakukan sebuah amalan dan dia menundanya, maka itu namanya azam. Ya, wa syuri'at an-niyah, kenapa niat itu disyariatkan? Kenapa niat itu diharuskan? Ini adalah yang pertama, litamyizil adah minal ibadah, untuk membedakan mana kebiasaan, mana ibadah. Ya. Contoh, seseorang duduk di masjid. Kalau memang duduk itu hanya untuk sekedar istirahat, ya karena capek, ya itu namanya al-adah, kebiasaan. Jadi orang capek biasanya dia duduk. Kebetulan duduknya di masjid, yaitu namanya duduk di masjid. Tapi ketika dia niatnya adalah ibadah dengan niat i'tikaf, maka tentu orang yang duduk tersebut ya dapat pahala. Ini satu contoh. Ya, contohnya lagi banyak. Mandi niatnya apa? Makan niatnya apa? Ini jadi untuk yang pertama adalah tamyizil adah minal ibadah, untuk membedakan mana kebiasaan, mana ibadah. Yang kedua, disyariatkannya niat adalah litamyizi bil ibadah ba'diha an ba'din, untuk membedakan runtutan ibadah yang satu dengan ibadah yang lain. Contoh, seseorang sholat 4 rakaat. Ini dia niatnya sholat sunnah apa sholat duhur. Nah ini untuk membedakan runtutan ibadah yang jelas. Dia sholat duhur apa sholat asar. Ya. Seseorang jam 8 pagi sholat 2 rakaat. Nah, ini sholat 2 rakaat ini lagi sholat duha apalagi sholat subuh. Ya. Nah ini untuk membedakan runtutan ibadah. Ya. Apakah itu sholat ataukah ibadah yang lain. Gitu. Jadi untuk membedakan runtutan ibadah. Dan di dalam niat ini tidak bisa diwakilkan. Ya, artinya begini, contoh seseorang duduk di masjid, dia tidak niat dengan temennya. Yang satu temennya niatin dia i'tikaf, juga niatin temennya i'tikaf. Ya nggak bisa. Jadi niat itu tidak bisa diwakilkan ke orang lain. Ya. Saya ulangin, niat itu tidak bisa diwakilkan ke orang lain. Kita berjamaah sholat duhur, yang lain niat, kita nggak niat, udah cukup diwakilkan sama yang lain. Nggak bisa. Kecuali niat zakat, niat kurban, ini boleh diwakilkan. Ya, fayajuzu atau kil. Zakat, anak kecil, nggak mungkin kan, bayi yang baru lahir, dia kemudian bisa ngomong niat zakat, ini bisa diwakilkan. Ya, oleh orang tuanya. Atau nyembelih korban, ya, ini bisa diwakilkan. Niat nyembelih korban ini bisa diwakilkan. Ya. Begitupun haji, ya, ketika memang dia tidak mampu, ya, ini boleh diwakilkan. Ya, nawaitul hajjah. Ya, li siapa, bagi siapa gitu. Li fulan fardhon ilaih. Ketika memang dia nggak mampu, ya. Ya, kalau haji ya selagi mampu ya harus niat sendiri. Ya, tapi kalau niat zakat fitrah, niat nyembelih hewan kurban itu boleh diwakilkan. Ya, selain itu nggak boleh. Sholat nggak boleh diwakilkan. Wakilin dong, saya niat sholat duhur. Ya, i'tikaf diwakilkan, nggak bisa. Ya. Nah itu. Lalu kemudian masalah hijrah tadi. Barang siapa yang hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya adalah kepada Allah dan Rasulnya. Ya. Ini masalah hijrah di sini ya. Saya ini menjelaskan dari syarahnya aja nih. Ya. Masalah hijrah ini ada beberapa hal. Yang pertama adalah hijrahnya sahabat min Makkah ilal Habasyah.
hina adzal musyrikun Rasulullah, yaitu yang pertama hijrahnya para sahabat dari Mekah ke Habasyah ketika mereka disakiti, ketika mereka menyakiti Rasul, ya, maka mereka pergi ke Habasyah menemui Raja Najasyi. Hijrah ini dilakukan yaitu pada 5 kenabian, ya. 5 kenabian setelah Rasul diutus. Ya. Yang kedua yaitu hijrah di sini maksudnya min Makkah ilal Madinah, yaitu hijrah dari Mekah ke Madinah. Ini terjadi pada 13 kenabian. Ya, setelah Nabi diutus 13 tahun kemudian hijrah beliau Nabi dari Mekah ke Madinah. Dan ini wajib bagi setiap umat muslim, ya, yang ada di Mekah untuk hijrah pindah bersama Rasul ke Madinah. Ini hukumnya wajib hijrah ini. Ya, hijrah dari Mekah ke Madinah. Ya. Bukan dari Mekah ke Madinahnya yang wajib, ini maksudnya ini mengikuti Rasulnya gitu loh. Wa hadza laisa la itlaqi fa innahu la khususiyata lil Madinah. Wa innamal wajib al hijrah ila Rasulillah, yang dimaksud hijrah di sini hijrah ke Rasul. Ya, makanya Ibnu Arabi di sini ya berkata ulama itu membagi bumi ini menjadi 2 bagian. Ya, ada bumi haroban, ada bumi tolaban. Bumi di mana kita harus lari, bumi di mana kita harus nyari. Ya, ini kata Imam Ibnu Arabi. Jadi membagi bumi ini menjadi 2. Ada bumi di mana harus kita lari, ada bumi di mana harus kita nyari. Ya. Yang pertama, yang bumi harus kita lari, ini dibagi lagi menjadi 6. Yang pertama adalah al-khuruju min daril harbi ila daril Islam, yaitu keluar dari daerah wilayah perang menuju daerah Islam, menuju daerah yang selamat. Ya, semisal daerah itu tiap harinya konflik, terus perang, terus sudah kita nyari pindah ke daerah yang aman. Ini namanya bumi haram. Ya. Yang kedua yaitu al-khuruju min ardil bid'ah, keluar dari bumi bid'ah. Ya, daerah yang di situ banyak bid'ah. Itu kita harus keluar, harus lari dari bumi itu. Ya, makanya Imam Ibnu Qasim mengatakan begini, la yahilu li ahadin ayyukima bi ardin yasubbu fiha salam. Tidak diperbolehkan bagi seseorang untuk bermukim, untuk menetap di sebuah bumi, di sebuah daerah yang penduduknya itu mencaci maki ulama-ulama salaf. Udah, kita harus pindah itu. Yang ketiga adalah al-khuruj min ardin yughlabu 'alaiha al-haram. Keluar dari bumi yang di situ udah udah banyak keharaman. Ya, pejabatnya tukang korupsi, mulai dari tingkat RT, RW, camat, lurah, terus sampai presiden udah korupsi semua. Ini contoh aja nih. Ya. Terus kemudian masyarakatnya udah nggak suka sholat, nggak suka puasa, ya. Udah masyarakatnya, udah melakukan segala yang haram lah. Yang haram ini udah mendominasi. Ya, maka di situ kita harus keluar. Fa inna talabal halal faridu ala kulli muslim. Mencari yang halal ini diwajibkan bagi setiap umat muslim. Ya. Lalu yang keempat adalah al-firaru minal adiyati fil badan. Lari dari menyakiti badan. Ini kita harus keluar. Ya, harus lari, harus keluar. Ini membahayakan nih. Daerah ini mengancam nyawa saya nih, maka kita harus keluar dari daerah tersebut. Hal ini seperti yang pernah dilakukan oleh beliau Nabi Ibrahim. Allah berfirman dalam Al-Quran,
Inni muhajirun ila Rabbi. Ini kata-kata Nabi Ibrahim. Sesungguhnya aku hijrah kepada Tuhan. Ini adalah peristiwa di mana Nabi Ibrahim ketika itu terancam nyawanya. Ya, takut kaumnya membunuh. Makanya di sini inni muhajirun ila Rabbi. Begitupun Allah memberitakan tentang hijrahnya Nabi Musa. Ya. Fakharaja minha khaifan yataraqqab. Maka Nabi Musa keluar dari daerah itu karena takut, karena terancam nyawanya. Jadi lari dari daerah yang di situ akan menyakiti badan kita, mengancam badan kita, itu ya kita harus keluar. Ya, ini yang keempat dari al-ardu haraban, bumi yang di situ harus lari kita. Yang kelima adalah al-khuruju khauful mar fil biladil wahmah ilal biladin nazar. Yang kelima adalah keluar dari suatu daerah karena wabah, karena penyakit, ke daerah yang tidak ada wabah. Jadi kalau semisal di Indonesia ini lagi rame COVID kan sekarang ya, ini semisal udah banyak angka kematiannya, yang paling banyak daerah mana tuh? Itali atau daerah mana? Iran. Nah itu harus keluar tuh, kita dari daerah yang banyak wabah keluar ke daerah yang aman dari wabah. Ya. Harus lari, harus keluar. Ya, jangan. Ya ini pernah Rasul juga pernah mengizinkan. Ya, ketika Madinah terserang wabah, silahkan pindah ke daerah Mirah untuk hijrah gitu. Maksudnya untuk mencari daerah yang aman. Ya. Jadi jangan mentang-mentang. Ya, jadi kita jangan menentang gitu. Ya, keyakinan-keyakinan yang salah. Udah jelas, semisal daerah tersebut udah banyak yang mati karena wabah. Lalu kita dengan gayanya udah ya masa mati ya wong sing dawa umure. Bener ya, orang yang panjang umur ya nggak akan mati. Tapi ya ketika daerah itu semisal udah banyak wabah, itu silakan kita keluar. Ya, boleh kita keluar karena takut terserang wabah. Yang keenam adalah al-khuruj khaufan minal adiyah fil mal. Keluar karena takut ya dari menjaga harta kita. Ya, karena menjaga harta ini juga seperti layaknya harus menjaga darah kita. Ya, di satu daerah ini banyak perampokan. Wah, nggak aman nih. Ya kita harus keluar. Ya. Nah itu bumi yang disebut dengan bumi yang kita harus lari. Adapun bumi yang kita harus nyari, ya ini terbagi menjadi 10. Yang pertama tolabuddin, ya, mencari agama. Tolabud dunia, untuk mencari dunia. Ya. Kita nggak laku nih di daerah ini, dagang ini. Ya kita pindah dong ke daerah yang lain, jangan diem terus di situ. Nyari daerah yang sekiranya dagangan kita ini bisa laku. Ya. Nah nanti tolabuddin ini terbagi menjadi 9. Yang pertama safarul ibroh, perjalanan untuk mencari ibroh, mencari contoh. Yang kedua safarul haji, safarul jihad, safarul ma'asi, safarul tijarah wal kasab. Ya, tolabul ilmi, ya, qasdul biqas syarifah, ya, ziyadatul ikhwan fillah. Nah ini contoh yang tolabuddin. Ya. Lalu kemudian yang ketiga dari arti tolab, yaitu hijratul qabail ila Rasulillah, hijrahnya para kabilah, ya, para suku, ya, menuju Kanjeng Rasul lita'allamu syara'i, untuk belajar ilmu-ilmu syariat. Ya, wa yarja'u ila qaumihim fayu'allimuhum, lalu setelah belajar ilmu syariat dari Rasul, mereka kembali kepada kaumnya untuk mengajarkan kaumnya. Ya, itu ardu tolak. Ya, termasuk ya berarti dari sini para santri yang mencari pemahaman agama, ya, belajar ngaji di pesantren, berarti dia melaksanakan ardut tolak. Ya.
Artinya mencari bumi yang memang di situ harus dicari. Ya. Yang keempat yaitu hijratu man aslama min ahli Mekah liyatin nabi tsumma yarju ila qaumi. Ya. Hijrahnya orang yang masuk Islam ya dari penduduk Mekah mendatangi Nabi, kemudian dia kembali kepada kaumnya. Ya harus kembali kepada kaumnya. Ya, untuk menyebarkan ajaran Islam itu sendiri. Yang kelima yaitu al-hijrah min biladil kufri ila biladil Islam. Hijrah dari daerah kufur ke daerah Islam. Ya, nggak boleh seorang Muslim menetap di daerah bidaril kufri, di daerah yang kufur, itu nggak boleh. Nah itu definisi masalah maksud hijrah. Ya. Ada lagi definisi yang lain banyak ya. Hijratun manahallahu anhu wa hiya amul hijrah. Ini yang paling umum. Hijrah atau berpindah dari apa yang dilarang Allah. Ya. Nah ini yang paling umumnya hijrah. Jadi yang dimaksud dengan hijratu ilallah wa rasuli ini hukman wa syar'an, secara hukum dan syar'ah. Nah ini ya. Ini penjelasannya panjang sebenarnya ya. Dilanjut ya. Waman lan utawi sapa wonge Iku kana ana opo hijratu hijrah man li dunia karena arahe dunia. Yusibuha maka ngenani sapa man ing dunia. Awi mraatin atawa maring wong wadon yungkiha kang nikahi sapa man ing imro'ah. Barang siapa yang hijrahnya untuk mencari dunia ya dia akan mendapatkan dunia. Barang siapa yang hijrahnya untuk menikahi wanita ya dia akan mencari wanita ya dia akan menikahinya. Sebenarnya ini ada sejarahnya. Ya, ada sejarahnya. Jadi dulu itu ketika ada perintah dari Allah, Rasul suruh hijrah dari Mekah ke Madinah ini, kebetulan ada yang memang tujuannya nyari dunia, ada yang memang tujuannya karena wanita. Itu ada. Fa hijratuhu maka utawi hijrah man iku ilama maring perkara hajaro kang hijrah sapa man ilaihi maring. Rawahu ngriwayataken ing hadis sapa Imam al-Muhaddisina, imam lorone hadis. Rupane siapa nih? Dua imam hadis rupane Abu Abdullah, Bapak Abdullah yaitu rupane Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah bin Bardisbah al-Bukhari kang bangsa Bukhari. Wa Abul Husain lan Imam Husain rupane Muslim bin Hajjaj bin Muslim al-Qushairi An-Naisaburi kang bangsa Nisabur fi sahihaihima ing dalam hadis sahihe Imamain rupane alladzaini wong loro huma kang utawi alladzain iku siapa mereka Bukhari Muslim ini iku ashahul kutubi leuwih sahih pira-pira kitab al-musannafati kang den anggit kang den karang ya. Al-hadis susani wa alam bisawab. Wassalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh.